sampai saat hari ini. Terima kasih Tuhan. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau masuk dalam hadirat-Nya. Kita mau sama-sama berdoa. Kita tundukkan kepala kita. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami puji muliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami masih boleh ada sampai saat ini Bapa. Ini semua karena kasih karunia-Mu, berkat kemurahan-Mu yang begitu besar terhadap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau kumpulkan kami di tempat ini kembali Bapa, untuk memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kiranya Engkau menyertai Bapa setiap sidang jemaat-Mu, baik dalam persiapan, baik dalam perjalanan Bapa. Engkau sertai, Engkau lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kiranya Engkau memimpin, menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang diberkati, ibadah yang berkenan bagi-Mu Bapa. Biarlah Bapa, kehendak-Mu saja yang terjadi dalam ibadah kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, sehingga setiap kami yang datang Bapa, pulang boleh dipuaskan, boleh disegarkan, boleh dimenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan Bapa jalannya ibadah kami pada saat pagi hari ini Bapa, hanya dalam satu nama yang heran dan ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji-Mu yang tak habis-habisnya, kasih setia
Shalom. Amin. Ada sukacita. Amin. Siap memuji memuliakan nama Tuhan? Mari yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, lambaikan tangan kita tinggi-tinggi. Kita angkat pujian, kusorakan haleluya. Kita samakan tepuk tangan kita. Persembahan kita yang pertama, kita persiapkan persembahan kita, dilanjutkan dengan persembahan pujian dari pelayan-pelayan Hosana. Bagi yang bertugas dipersilakan.
Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan. Hanya Engkau Tuhan yang kami. Terima kasih Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Kami percaya Tuhan akan janji-Mu Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, Kau yang kami andalkan Tuhan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus hanya Kau yang ku hidup kami, damai sejahtera-Mu yang mengawali dalam setiap langkah kami dari hari ke hari. Sampai hari ini Engkau memungkinkan kami kembali untuk datang menghadap tahta anugerah-Mu, mengerjakan pekerjaan Allah, mengerjakan keselamatan Allah. Kami telah memuji dan memuliakan Tuhan. Kami yakin pujian kami sampai ke hadapan hadirat-Mu Bapa merupakan dupa yang berbuah harum dan menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya kami akan menerima kehadiran-Mu melalui firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami, Roh Kudus memberikan pencerahan dalam hidup kami, untuk kami dapat memahami akan isi hati Tuhan, rencana dan kehendak Tuhan melalui firman Allah. Roh Kudus bekerja dan berkarya dalam pemberitaan firman Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih, sucikan ruangan dan setiap ruangan ini. Di satu pun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Terima kasih Bapa, kami siap menerima kehadiran-Mu dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ada sampai hari ini semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan.
yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita, sehingga kita masih ada, kita mendapatkan kekuatan, pemeliharaan, pertolongan yang sangat dahsyat luar biasa yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, waktu yang ada yang sangat singkat kita gunakan sebaik-baiknya untuk kita bersama-sama mendengar kebenaran firman Allah. Kita akan lanjut firman Tuhan, yaitu mengenai Bapa orang beriman, Bapa segala bangsa, yaitu Bapa Abraham. Kita akan baca firman Tuhan, kita akan lihat, kita akan renungkan, kita akan memahami kitab Kejadian pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat 15. Tidak akan saya bacakan semua. Saya baca ayat 1 sampai ayat yang ke-5 saja. Selebihnya saudara baca di rumah nanti. Firman Tuhan pada saat pagi hari ini berbicara mengenai tetap percaya janji Allah. Tetap percaya akan janji Allah. Minggu yang lalu kita telah menerima firman Tuhan bahwa Allah kita adalah Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Ya, di tengah-tengah keputusasaan Tuhan hadir, yaitu menyatakan diri kepada kita sebagai Allah yang Maha Kuasa, dan kita tetap percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa itu tidak pernah berubah dan janjinya pasti digenapi. Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai yang ke-5, saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2 sampai ayat yang ke-5. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Serta berkata, Tuanku, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya melampaui hamba-Mu ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi firman Tuhan datang kepada kita untuk kita, yaitu mempercayai akan janji Tuhan. Alkitab kita ya ada dua bagian, perjanjian lama dan perjanjian baru. Saudara ya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, itu menurut pemahaman saya, keyakinan saya, itu hanya ada dua firman. Tidak banyak, saudara. Makanya kalau hanya dua saja tentu yaitu dapat kita memahami dan dapat kita melakukan. Firman yang pertama yaitu merupakan satu perintah. Firman yang kedua yaitu janji. Di mana perintah dilakukan, janji pasti digenapi. Amin. Dimulai dari di Taman Eden ada dua firman. Yang pertama, kalau saya memberikan satu bahasa saya dengan gampang, ada firman kebebasan dan firman pembatasan. Semua buah pohon boleh engkau makan. Semua buah pohon boleh engkau makan. Berarti di Taman Eden itu banyak buah pohon-pohon yang dimakan, saudara. Tetapi yaitu satu perintah yang tadi dikatakan, yaitu ada firman, kebebasan dan pembatasan. Yang dibatasi apa? Tuhan minta hanya satu pohon,
jangan engkau makan, engkau sentuh pun jangan, engkau lihat pun jangan. Itu pohon apa namanya? Halo? Pohon dalam firman Tuhan dikatakan pengetahuan baik dan pengetahuan jahat. Tapi banyak orang yang menerjemahkan yaitu itu pohon apel, buah apel katanya. Buah kuldi, entah itu buah kuldi itu seperti apa? Tolong carikan, saya belum sampai sekarang belum tahu dan belum pernah menemukan buah kuldi. Nah saudara, nah itu pembatasan. Berarti saudara, bagi yang mereka melanggar dikatakan engkau akan mati. Secara jasmani tidak mati, tapi secara rohani mati. Mati di sini artinya cerai, pisah. Pisah dari Allah. Itu firman yang pertama seperti itu. Demikian pula saudara, setiap Tuhan menciptakan segala sesuatu hanya dua. Ada malam dan ada siang. Ada perempuan dan ada laki-laki. Ada langit dan ada bumi. Dua. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah ini saudara, ini yang tetap kita percayai apa yang tertulis di dalam Alkitab. Kita mempercayai apa yang tertulis dalam Alkitab. Alkitab, L itu Allah. Kitab itu buku, berarti adalah bukunya Allah. Tapi masih ada yang punya buku primbon 1000 mimpi. Halo? Saudara, kalau yaitu buku ilmu pengetahuan alam, IPA dan seterusnya, enggak apa-apa. Tetapi berkaitan yang dengan magis, okultisme, saudara, berarti saudara tidak mempercayai ini akan Alkitab, ini bukunya Allah. Ada yang mengatakan tidak ternilai harganya, tapi rupanya banyak yang tidak bawa Alkitab sebab tidak berharga. Tidak nyindir saya, ngerujuk saudara. Jadi perlu saya sampaikan nanti yang meniadakan Alkitab ini bukan orang luar tapi orang Kristen. Tolong yang bawa Alkitab angkat tinggi-tinggi Alkitabnya. Haleluya. Tidak ono separuh. Haleluya. Percaya ini kitabnya Tuhan. Percaya ini perjanjian Tuhan. Saudara, tadi tetap percaya apa yang dijanjikan oleh Tuhan pasti digenapi. Ya, Ibrani pasal 11 ayat 1, yaitu adalah percaya pada perjanjian Tuhan itu seperti ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah ini percaya itu seperti ini. Saudara, dasar segala sesuatu yang apa kita harapkan. Makanya saudara, kalau saudara berangkat ke gereja, saudara melangkah dengan iman. Setelah datang kepada di dalam gereja ini, saudara harus apa? Ada dua kata tadi. Mengharapkan apa yang saudara perlukan dan butuhkan, Tuhan pasti tolong. Dua hal, berangkat dengan iman, setelah itu sudah berharap, saudara datang di gereja, mendapatkan apa yang saudara inginkan. Sakit disembuhkan. Kanker, kanker, tahu kanker? Kanker yang sungguhan juga saudara, bukannya kanker-kankeran. Ya saudara, saudara mendapatkan sesuatu, saudara punya masalah, beban berat dalam hidup, berharap Tuhan pasti tolong. Itu belum saudara lihat, jadi sudah berharap saudara datang masih sakit, tapi berharap saya disembuhkan. Kalau saudara sudah lihat, tidak perlu berharap.
Jadi yang belum saudara lihat itulah saudara harapkan. Amin saudara. Ini dikatakan iman. Nah karena itu orang percaya, orang yang beriman, saudara, mari kita tetap pegang janji Allah itu. Bagaimana caranya? Milikilah hati yang tetap percaya, hati yang kuat dan teguh, saudara. Jangan tergoyahkan oleh apapun. Meskipun dunia semakin hari semakin sulit, semakin sukar, hati kita tetap ada sukacita. Ada firman dalam hidup kita. Milikilah hati yang tetap percaya. Ya. Meskipun saudara rencana Tuhan itu sulit untuk dipahami. Saudara ya, sulit untuk dimengerti. Sulit saudara, janji Tuhan, firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan saudara kasih tidak bisa diterima dengan namanya akal. Dengan logika saudara. Sebab ini firman Tuhan, ini adalah pikiran Tuhan, hati Tuhan. Beda dengan pikiran saudara dan hati saudara. Bagaimana caranya supaya janji Tuhan itu digenapi? Cukup saudara dengar firman Tuhan. Baca firman Tuhan dengan iman, percaya saja. Saudara waktu membaca firman jadi Kejadian sampai Wahyu mengerti semua? Mengerti? Enggak mengerti, enggak bisa dipahami. Enggak, ya menurut logika kita enggak masuk akal. Cukup saudara baca dengan iman, dengar dengan iman. Itu saudara. Iman itu adalah percaya, ini firman Tuhan percaya saudara. Jadi firman Tuhan itu saudara sulit untuk dimengerti dan dipahami. Tapi firman itu adalah perkataan Tuhan, janji Tuhan pasti digenapi. Mungkin saudara sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, saudara ya, saudara sudah berharap sama Tuhan, percaya sama Tuhan, tetapi kok belum ada tanda-tanda. Ya, Tuhan belum memberi tanda-tanda. Tidak ada tanda-tanda yang memuaskan dalam hidup. Saya sudah rajin, sudah setia, tapi mengapa saya harus seperti ini? Seolah-olah seperti itu. Tetapi saudaraku kasih, firman tetap firman Allah. Allah itu tetap tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Betul? Percaya? Di mana itu ayatnya? Siapa yang bisa saya kasih hadiah? Yang tahu? Halo? Kelihatan enggak pernah baca Alkitab itu. Kalau baca mesti tahu. Terus dari dahulu, hari ini, besok dan seterusnya Tuhan Yesus tidak berubah. Ya tadi kitab Ibrani tadi, saudara baca pasal yang ke-13. Di situ saudara akan menemukan saudara. Nah, aku kasih dalam ketika Tuhan yaitu menampakkan diri kepada Abraham dalam Kejadian tadi, saudara. Ya. Pertama Abraham tidak langsung menanggapinya. Abraham pun tidak dapat memahaminya. Abraham tidak mengenali tamu yang datang ini adalah tamu surgawi. Banyak orang menafsirkan 3 orang, Bapa, Putra, dan Roh. Tetapi saudaraku kasih, Allah datang kepada manusia itu melalui satu utusan. Siapa utusan itu? Malaikat. Saudara, ada 3 orang yang datang. Utusan tamu surgawi yang datang. Kalau saudara ya tidak memahami, tidak menanggapi, tidak mengenal. Kalau saudara tahu-tahu ada tamu, saudara tidak kenal dengan saudara, terus gimana saudara?
apalagi hari-hari ini, saudara tidak akan mudah untuk mengerti, untuk dapat menerima, bahkan untuk mempersilahkan masuk dalam rumah. Betul? Oh, hati-hati ya. Sekarang demikian. Tetapi saudara, pada waktu itu ini tamu surgawi, bukan tamu yang membawa kesusahan, penderitaan, tapi tamu yang membawa kabar sukacita, kabar baik, saudara. Ya, saudara kasih. Dan yang luar biasanya, kita lihat tadi ada suatu keistimewaan Abraham, saudara. Ya. Apa keistimewaan Abraham? Ya. Dia menyambut, dia menerima. Saudara, dengan apa? Dengan ramah tamah. Dengan baik. Kalau saudara bertamu ke seseorang, orang itu saudara menyambut saudara dengan muka yang muram, dengan sinis. Kira-kira saudara mau duduk enggak? Ini tamu surgawi datang kepada Bapak Abraham. Abraham belum pernah mengenal dan belum pernah yaitu bertemu. Tetapi dia menyambut dengan ramah tamah yang luar biasa, keramahan yang luar biasa. Kita kembali kepada Kejadian tadi pasal 18 ya. Kejadian pasal 18 ayat yang ke-5. Coba kita baca. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali, kemudian pula tuan-tuan meneruskan perjalanan sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti kau katakan itu. Saya kasih dalam Yesus Kristus, dia menyambut dengan sukacita. Ayat yang ketiga tadi dikatakan bahwa 3 orang yang datang kepada Bapak Abraham, saudara. Dan ayat yang kedua, bagian yang terakhir, saudara, kita lihat sikap Abraham menyambut tamu tadi. Apa? Saudara, ia berlari ke pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Dia sambut dengan ramah, sambut dengan baik. Kalau saudara mertamu yang punya rumah ramah, baik, ya saudara akan kerasan, betul? Kerasan. Terima kasih dalam Yesus, saya ada cerita, sesuatu cerita. Pokoknya ini tidak perlu saya ceritakan, tetapi ini sesuai dengan ya saya mengantar ayah saya dengan ibu saya. Ya. Terus terang aja dulu itu mau ya perkenalan besan. Jauh, saudara. Perjalanan berapa jam naik kereta. Nah, sampai di sana ya berapa disambut. Lantas ada suatu pertanyaan, nah inilah jeleknya ayah saya. Jeleknya, saudara ya. Terus dia katakan, Bapak nanti mau tidur di mana? Umpamanya saudara Pak Warto ketamu, ya ada tamu yaitu dari Sumatera datang ke Pak Warto. Terus saudara Pak Warto, Pak nanti tidur di mana? Ya apa itu? Pertanyaan itu bagaimana? Itu Bapak saya tersinggung berat. Ya, tersinggung berat. Saudara, kalau saudara saya, adik saya dari Jakarta datang ke sini, sudah tahu, sudah dikasih tahu. Tentu kami sudah siapkan segala sesuatu untuk tidur, saudara.
Kapan lalu keponakan saya dari Bontang datang dadak ndak kasih tahu. Nginep di sini ya, tak kasih tempat. Saya ndak tanya nanti mau bermalam di sana, di mana kamu? Tahu jauh dari Bontang ke sini kok mau bermalam di mana? Nah, saudara, tapi Abraham tidak seperti itu. Dia sambut, dia menyongsong, bahkan dikatakan dia sujud. Dalam ayat yang kedua tadi dikatakan lalu sujud, ia sampai ke tanah. Di mana kalau sujud sampai ke tanah? Gimana? Siapa yang mempraktekkan saudara? Ini lantai ya, sujud ke tanah itu seperti ini saya katakan. Itu sujud ke tanah sampai batuknya sampai di lantai. Padahal ini tamu belum pernah ketemu. Inilah sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, dikatakan suatu keramahan yang luar biasa. Dan ini saudaraku kasih sujud sampai ke tanah, ini adalah satu sikap seseorang yang Bapak Abraham, bapak orang beriman yang punya sikap begitu rendah hati. Luar biasa. Ya, rendah hati. Dan terkenal orang Indonesia ini dikatakan adat ketimuran, betul? Sopan santun. Ya kan? Sopan santun saudara. Sekarang sudah hilang itu sopan santun antara anak orang tua kandung. Ya. Ada juga antara murid dan guru, orang tua di sekolah itu orang tua guru. Saudara. Di masyarakat ini adalah yaitu para pejabat pamong desa itu orang tua di desa. Pejabat-pejabat sudah tidak ada harganya lagi. Itu saudara mulai merosot. Inilah terjadi dekadensi moral. Itu mulai tahun 1998 sampai hari ini. Hilang lenyap itu. Satu saat kami ada undangan di kecamatan. Datanglah orang demo dengan pakai truk bawa bensin. Ya. Dibakar tempat itu, camat itu menemui. Oh di mata ini pilek, dicangkem-cangkemnya, dikotor dan seterusnya. Kok enggak begitu hormat, saudara, saya langsung pulang saja, lari. Masyarakat dengan enggak seneng, enggak cocok. Itu saya lihat sendiri, saudara. Bagaimana dengan saudara? Kalau saudara dengan yang kelihatan aja tidak bisa, apalagi dengan Tuhan. Sikap kita datang kepada Tuhan, seharusnya sikap kita seperti ini. Ini utusan Tuhan. Saya tidak gila hormat. Saya tidak gila pujian, sanjungan, saudara. Sebab kalau saya terlalu dihormati, terlalu disanjung, terlalu dipuji, saya itu mencuri kemuliaan Tuhan. Upah saya di surga hilang. Ya saudara, justru saya senang kalau dielek-elek dirasani, saudara. Kalau bahasa saya itu ngelongi dosa saya, diambil sama yang ngerasani, diambil yang memfitnah. Dan upah dia diberikan kepada saya dapat 2. Ada ayatnya, saudara. Di mana itu? Berbahagialah jika engkau difitnah, dikata-katai. Saudara, upahmu besar di surga. Ingin dapat upah di surga? Karena ini tamu surga, jadi Abraham mendapat upah dari surga, saudara. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, ya.
mengundang mereka duduk, menyediakan hidangan, dan supaya mereka beristirahat, memberikan tumpangan dalam hidup. Saudara, ini tamu surga. Kalau saya katakan tamu surga itu apa hari ini? Ini apa? Alkitabnya tuh pikiran Tuhan, hati Tuhan. Ini tamu surga datang kepada saudara hari ini. Saudara membuka hati untuk memberi tumpangan supaya duduk di dalam hati, apa di dalam pikiran? Tidak masuk akal. Harus kita beri tumpangan dalam hati, kita sambut dengan senang hati. Saudara, mungkin firman Tuhan itu sulit untuk dipahami, untuk dimengerti. Cukup saudara terima, taruh di dalam hati. Amin saudara. Saudaraku kasih dalam Kristus, sebagaimana Rasul Petrus mengatakan demikian. Ya. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara punya kasih? Kasih apa? Kasih apa? Kalau saudara kasih yang ada ditulis di sini adalah kasih agape, kasih karunia Allah. Memberi tumpangan, saudara. Makanya Daud mengatakan demikian. Jadi tirulah Daud. Daud diberkati Tuhan, berhasil, tidak pernah kalah dalam peperangan. Segala firman-Mu telah kutaruh dalam hatiku, supaya tidak ada kebencian, akar pahit, iri hati, sakit hati, dendam, kemarahan, supaya aku tidak berdosa. Upah dosa adalah orang berdosa kehilangan kemuliaan, tidak ada sukacita. Maka orang yang punya akar pahit, kepahitan itu tidak bisa sukacita. Kelihatan dari muka itu jadi mengkeret. Iya, hatinya ini narik, mukanya mengkeret, saudara. Hati itu dalam bahasa dokter apa? Liver. Orang sudah sakit liver, saudara, nunggu kapan berangkat, saudara. Akan membuat kematian rohani. Kita tidak mau seperti itu. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus. Jadi Tuhan memberi kesempatan kepada Abraham. Kita lihat, saudara. Kesempatan ada tamu, kesempatan dia bisa menerima. Kesempatan saudara beribadah. Kesempatan sudah masih bisa terima firman Tuhan. Kesempatan sudah masih bisa baca Alkitab. Baca Alkitab tidak, nanti ada waktunya Alkitab ini tidak ada. Tadi yang mengatakan, yang mengadakan tidak, yang menjadikan tidak ada orang Kristen sendiri. Ya, karena sekarang saya tidak akan salahkan saudara, yaitu bawa api. Saya juga bawa ini, saudara. Tapi ini hanya untuk firman Allah, isinya firman Allah. Tapi saya tetap pakai catatan. Jarang saya pakai, sebab nanti saudara kalau saya kesuwen, saudara ya. Kalau catatan kan ada catatan, ada di dalam HP, ada dalam Alkitab. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus kesempatan untuk ibadah, kesempatan baca Alkitab, kesempatan berdoa, kesempatan melayani, kesempatan sudah dipersiapkan untuk memberi semuanya apa untuk Tuhan. Pergunakanlah kesempatan saudara, setiap kesempatan yang dari Tuhan.
Ya saudara, beri dengan sebaik-baik mungkin. Seperti Abraham tadi. Memang saudara kasih saudara sebaik mungkin. Ya, memang saudara tidak mudah untuk yaitu menangkap isi hati Tuhan, rencana Tuhan. Ya, saudara. Jadi seperti itu. Tetapi untuk bisa menangkap yaitu menangkap isi hati Tuhan, firman Tuhan itu, kita diperlukan namanya kepekaan rohani. Peka tetap tentang akan suara Tuhan, firman Tuhan, isi hati Tuhan, kehendak Tuhan. Untuk peka terus dekat dengan Tuhan. Nah ini isi hati Tuhan, rencana Tuhan. Kalau saudara membaca ini, saudara akan mengerti rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Apa yang terjadi dalam dunia ini, saudara sudah akan mengerti terlebih dahulu. Peka akan tengen basa Jawa ini, mudeng, ngerti, tanggap tentang firman Tuhan. Saudara. Jadi untuk dapat memahami, saudara kasih, meresponi firman Tuhan, saudara, ya, kita harus peka akan firman Tuhan. Sebab Tuhan katakan kalau Tuhan yang sudah membuka pintu, Tuhan tidak ada seorang pun yang dapat menutup. Amin. Tapi kalau sudah tertutup, saudara, tidak ada bisa yang membuka. Banyak yang hatinya terbuka untuk firman Tuhan, tetapi firman Tuhan tidak bisa masuk dalam hati, tidak mandek di dalam hati, saudara. Kalau saudara istilahnya itu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Hewes bablasang ini, kan begitu. Kalau saya saudara firman Tuhan, telinga itu di tengah itu ada gendang, betul? Ada penyekat. Kalau saya dengar dari telinga kanan, dengar dari telinga kiri, membalik, saudara. Tidak bisa masuk ke dalam hati. Firman Tuhan harus di dalam hati, saudara. Bagi saudara yang menutup hati saudara untuk firman Tuhan, ya tidak akan kroso firman Tuhan. Tidak akan ngerti firman Tuhan. Haleluya. Kok sepi yo? Sudah mengerti firman Tuhan? Wahyu pasal 37, kalau Tuhan yang sudah membuka pintu, tidak ada seorang pun yang dapat menutup. Tapi kalau sudah tertutup seperti Fir'aun itu, orang yang menutup hatinya itu adalah keras hatinya, keras tengkuk, mengeraskan hati. Sekali lagi saya katakan, saudaraku kasih, ada yang mengatakan, oh firman Tuhan ini keras, firman Tuhan ini atos. Bukan, saudara. Firman Tuhan katakan bangsa Israel keras tengkuk itu yaitu kepala angin, keras kepala. Hatinya seperti amril, kata seperti batu. Berarti bukan firman yang keras, tapi hatine sing hatine sing atos dan ndase juga atos, saudara. Ya, maka ya firman Tuhan datang katakan keras. Buka hati untuk firman Tuhan. Amin. Saudara, jadi kita bisa menanggapi janji Allah pasti terjadi. Amin. Saudara baca pasal 14 besok minggu saya khotbahkan, itu saya teruskan. Pasal yang ke-14, janji Allah pasti terjadi. Apa saudara kasih? Sarah melahirkan pada waktunya janji Tuhan. Janji itu diucapkan dalam pasal yang ke-12. Ya, minggu yang lalu usia Adam dan Hawa berapa? Sudah 90. Abraham 90, Sarah 80 ya, betul ya? Kemarin itu. Saya lupa. Berapa? 99. Baca lagi aja.
saya pikun saudara. Pasal 17 ayat 17. Ya, pasal 17. Ya, betul. Abraham berumur 99. Betul? 99 tahun, ya. Saudara. Dia menunggu berapa tahun? 24 tahun. Sarah demikian pula sudah usia 89 karena selisih 10 tahun, saudara. Sarah melahirkan pada waktunya, itu janji Tuhan. Allah tidak pernah melupakan janji Tuhan, amin. Allah tidak pernah melupakan janji Tuhan, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan, haleluya. Ya. Tapi pada waktu Allah mendengar firman Tuhan, Sarah itu tertawa guyu. Orang tertawa itu kira-kira senang atau sedih? Tertawanya Sarah ini tertawa sinis. Tahu saudara tertawa sinis? Coba praktekkan. Wong kok gak iso guyu. Ana guyune guyu bedes, tau guyu bedes itu. Mulutnya dengar firman Tuhan malah tertawa, ditertawai. Seharusnya kan senang, dia tawar, tidak yakin. Firman Tuhan digeguyu. Saudara kalau ingin guyu, saudara ya panggil lawak, saudara. Saya bukan lawak, saudara. Nah, firman Tuhan ditertawai, sinis. Firman Tuhan disampaikan. Tetapi sebaliknya Abraham. Nah, ini suami istri keseimbangan, saudara. Yang satu lemah, yang satu memberikan kekuatan. Yang satu bapak doa gak doa. Nah, ibu isi doa, aku ndak doa. Satu harus bersama-sama. Amin. Minggu Rebo yang lalu saya katakan orang sepakat. Pasti doanya dijawab oleh Tuhan. Sebenarnya Abraham menerima, ya saudaraku kasih, atas apa yang dikatakan oleh tadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tahun depan kamu akan melahirkan. Percaya. Mengapa saudaraku kasih mereka tidak percaya? Sebab usianya sudah 99 tahun. Masa usia 100 tahun tuh ya anak, 90 tahun tuh ya anak, kan tidak mungkin saudara. Tapi Abraham tetap percaya. Jadi janji Allah kepada Abraham melalui pertanyaan, adakah yang mustahil? Orang mustahil di hadapan Allah? Ada saudara? Firman Tuhan, tidak ada barang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan katakan tidak ada barang mustahil bagi saudara yang percaya kepada Tuhan. Percaya saudara. Ya. Sekarang saudaraku kasih, mengapa kita kadang-kadang tadi meragukan seperti Sarah? Karena apa? Saking banyak persoalan, numpuk-numpuk, pergumulan sehari-hari, ini belum selesai, ini belum selesai, ini, ya keluarga, suami istri, anak-anak, menantu, dan seterusnya, tetangga, masyarakat, dan apa, usaha, dan seterusnya, saudara. Ya, sering saudaraku kasih, yaitu membuat pertanyaan dalam anak-anak Tuhan, mempertanyakan, apakah Tuhan sanggup menolong, apa Tuhan itu jeono, kan begitu. Ada loh orang Kristen kan, Tuhan itu kowe ono apa enggak to Tuhan, aku kok ngalami koyok ngini. Itu bahasa Jawane ngaluworo ya. Apa? Sambat saudara. Kurang yakin saudara. Ya, apakah Tuhan sanggup menolong? Tuhan sanggup melepaskan saya, mengangkat penyakit saya.
Tapi Tuhan mengunjungi kita kalau saudara setiap hari baca firman Tuhan, itu kunjungan Tuhan bagi saudara. Hari ini firman Tuhan mengunjungi saya dan saudara. Saudara mau buka hati apa tidak? Saudara, kita dikunjungi. Saudara, lewat apa? Lewat juga kehidupan kita sehari-hari. Makanya saudara kasih dengan firman Tuhan yang kita baca, kita dengar, kita diteguhkan kembali hati kita supaya kita sungguh-sungguh bahwa Tuhan sanggup menolong kita sesuai dengan kuasa. Efesus pasal 1 ayat 19, siapa yang tahu? Betapa hebat kuasanya bagi yang percaya. Amin. Betapa hebat kuasa bagi yang percaya, saudara. Ya, dukung kasih dalam Yesus Kristus. Itu sering kita alami pada waktu kita mengalami masalah dan persoalan hidup ini, saudara. Tetapi marilah kita membangkitkan hati kita, membangun iman kita lagi, kasih kita, pengharapan kita. Meskipun banyak masalah, begitu banyaknya persoalan, pergumulan kita, ya saudara, membuat saudara-saudara akan kadang-kadang putus asa. Seperti minggu yang lalu Abraham sudah putus asa, ya. Tetapi mari kita tetap berharap, tetap mempercayai Tuhan, jangan sampai lemah. Aku kasih dalam Kristus, di tengah-tengah kehidupan kita menghadapi seperti ini, apa yang harus kita lakukan dan kerjakan? Saudara, kita harus meneguhkan hati kita dan iman kita. Paulus katakan, di saat aku lemah, kuasa Tuhan itu nyata. Amin, saudara. Saat ini mungkin saudara sedang lemah karena banyak masalah, sedang loyo, tidak ada kekuatan. Saudara berarti karena saking beratnya apa yang harus kami lakukan dan kerjakan, saudara. Coba kita lihat pengakuan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 12, ya, ayat yang 19 dan ayat 9 dan ayat 10. Tetapi jawab Tuhan kepada, cukuplah kasih karunia bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Amin. Karena ini pergumulan yang dihadapi oleh Paulus. Ada duri yang menusuk dalam tubuhnya. Dia berdoa 3 kali. Tuhan, kalau bisa cabut ini duri ini. Tuhan katakan cukup. Apa saudara itu? Paulus dalam pelayanannya, dia sering dicambuk 39 kali. Hukum Romawi itu kalau 39 kali bisa dicambuk berkali-kali, kalau 40 kali. Jadi rupanya saudara badannya ini di dalamnya itu luka-luka. Banyak luka-luka. Ya, dikatakan ada utusan iblis yang menggocok. Jadi ada duri dalam. Dan di sini Paulus berdoa supaya itu dilepaskan. Tapi dalam ayat tadi, cukup kasih karunia bagimu, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahan, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi kalau saudara menghadapi masalah kepepet, kejepit, justru saudara itu mepet Tuhan. Amin. Saudara dipepet oleh dunia, oleh kebutuhan, oleh masalah. Sekali lagi saudara mepet Tuhan. Amin. Supaya saudara mendapat kuasa yang besar. 10, itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dan di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin, saudara. Pencobaan yang Tuhan beri dalam hidup kita itu pencobaan hanya biasa. Yang luar biasa sudah ditanggung oleh Yesus, saudara.
dan biasa-biasa saja. Saat ini sudah mengalami pencobaan, beban apa, masalah apa, itu biasa-biasa, bukan luar biasa. Tapi justru kalau sudah bertahan, tetap percaya akan janji Allah, saudara, firman Allah pasti digenapi dalam kehidupan kita semuanya. Itu sebabnya yang sebagai kesimpulan, jangan meragukan janji Tuhan. Amin. Jangan saudara meragukan ini firman Allah. Ragu-ragu itu bimbang, tidak dapat apa-apa. Dan bersikaplah ramah, rendah hati, buka hati untuk setiap firman Allah, kehadiran Allah dalam hidup kita ini, saudara. Ya. Dan selama ada kesempatan gunakan sebaik-baiknya, saudara, untuk berbuat sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya kepada Tuhan. Saudara, ya ini saya bukan pamer, sebagai penutup saya berikan satu kesaksian, saudara. Ya, saya selama saya bisa melakukan apa saya lakukan, saudara. Aku kasih, ya ini pertama kali, yaitu snack, kabel snack itu kita buat. Sekarang itu tinggal hanya satu ya. Nah ini di atas itu ada input dan output itu. Nah pada waktu itu langsung saya buat, sudah saya buat dari Jumat yang lalu. Terus setelah itu saya pasang, saya foto, ya seperti ini. Oh salah, tapi enggak dibuat, sudah ini saya buat untuk ini, rak di bawah ini untuk buku-buku saya, catatan saya, dan seterusnya. Akhirnya Mas Kris, Mas Yohanes Andika, ya apa sih maksudnya bentuk seperti ini om? Oh nyandak saya buat ini. Hari Senin saya buat kerangka itu sampai jam 1 selesai. Setelah saya foto seperti ini, oh iya. Jadi bawah ini kabel ini masih 20 meter ini di bawah itu yang hitam. Terus seperti ini atas usul mereka. Oh saya ngerti, saya nanggap, ya sudah tak buat no lagi. Saudara, hari Selasa Rebu saya sama Theo ikuti musyawarah daerah. Kalau sekarang itu pemilihan gubernur kalau untuk dunia ya, dan sudah berjalan dengan baik. Pulang saya hari Rebu itu pulang jam 4:15. Saya pikir istri saya siap untuk firman Tuhan. Begitu datang setengah loyo, saudara, ya memang 2 bulan saya agak ada gangguan, tapi saya tidak pernah cerita sama saudara gangguan apa kesehatan, saudara. Pulang hari Rebu jam 4, lantas jam 5 saya sampaikan firman ini. Terus saya pikir ini kabel baru ganti, semua harus ganti. Saya mikir ya apa itu. Jadi setelah ibadah saya lihat, oh kabel udah pulang ya, saya tinggal sendiri. Nah kabel mic yang itu ada di sini, ini ada 5, ini kan tidak dipakai. Itu kabel saya beli snack, yaitu Kanari ya, yang bagus, harus pakai itu. Akhirnya saya lepas 2, saya lepas semua, saya ukur, saya potong. Jadi semua ini membutuhkan 16 potong kabel, 7 untuk drum, 5 untuk mic, dan 4 untuk sound system. Saya potongi, saya ukur semuanya. Nah setelah itu saya gulung, saya tulisi, oh ini untuk snare, untuk drum ini, untuk ini, semua saya taruh di situ. Terus saudara sampai 2:30 malam. Untung istilah tidur, kalau enggak itu biasanya begini, saudara. Untung tidur, saudara. Saya sendiri kerja diem aja 2:30. Setelah itu saya tidur, saudara. Biasanya saya kalau tidur ingin bangun jam berapa itu saya berdoa. Tapi itu sangkailah tidur, saudara. Saya enggak dengar belakang itu. Saudara kami itu biasanya membangunkan alarm juga. Begitu bangun 6:30, saudara, kaget saya, langsung lari saya ke gereja. Oh terima kasih Tuhan, seger, saudara. Itu hari Kamis, dan langsung saya beli untuk bungkusnya itu yang hitam itu. Kamis saya beli, saya bungkus semua, selesai semua, lantas saya SMS,
Ya nanti setelah ibadah Kemis sudah selesai, box ini tinggal sudah tak usung di situ, tinggal saya enggak ngerti cara nyetelnya. Ya cuma saya sudah selesai segitu. Saudara, itu hari Kemis sampai 12:30 untuk nyetel itu semuanya. Saya bilang sudah bagus semua, oh minggu bisa dipakai, sekarang bisa dipakai. Ini suaranya beda kan? Halo? Kemarin itu siapa itu ini Yohanes Andika, oh seperti wong gue gawe saiki nganune mike bilang gitu. Nah, saudara saya kerjakan itu semua. Nah, sudah aku kasih mengapa saya seperti itu. Nah, ini ada kesempatan saya bisa bekerja. Ya, nanti kalau saya mungkin usia saya sudah tua, saya tidak bisa kerja, mumpung saya bisa bekerja, bisa ngeraji, bisa apa. Nah, ini kesempatan saya buat saudaraku kasih. Ya. Dan saudaraku kasih, mengapa saya kok bisa mampu kuat sehat saudara? Maaf saudara. Nah, rupanya istri saya diingatkan nih, kamu ditawani sama gula aren. Siapa sing nawani ya itu? Wis sepreng gawanan. Saya minum itu gula aren saudara itu. Pada waktu saya kerja sehari-hari itu, saya makan cuma sekali tapi saya minum gula aren itu sampai sekarang sehat. Saya bilang Mbak Yung pesen lagi. Nah ini cerita, ini saksi saudara. Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan bagi saya. Tapi tadi yang kesimpulannya, jangan meragukan janji Tuhan, amin. Percaya janji Tuhan, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Bersikaplah ramah, rendah hati, buka hati untuk firman Tuhan. Kesempatan yang ada saudara pakai untuk Tuhan. Jangan pakai untuk melencer ke sana kemari. Boleh saudara refreshing. Tetapi waktunya Tuhan sekarang ini sudah singkat saudara. Tetap pegang janji Tuhan, pasti digenapi. Tak ada barang yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita semua bangkit berdiri. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Mari kita angkat tangan kita saudara, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Hanya oleh kemurahan Tuhan kita ada sampai ini. Dan percaya janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Karena kemurahan Tuhan sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan
tetap berpegang teguh Tuhan pada janji-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, kami memiliki hati yang kuat, kami memiliki hati yang teguh di dalam kehidupan kami, untuk kami senantiasa percaya Tuhan bahwa janji-Mu Tuhan akan benar-benar tergenapi dalam kehidupan Amin, kami. amin, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau firman-Mu Tuhan boleh hadir, boleh mengajar kami dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami boleh senantiasa merendahkan hati kami Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ini boleh tertanam, boleh berbuah, dan menjadikan kehidupan kami Tuhan menjadi lebih baik lagi. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami ya Tuhan, yang sudah menyampaikan, sudah memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan apa yang menjadi kerinduan. Haleluya. Dan Tuhan memberkati Tuhan dalam kehidupannya, anak-anaknya, cucu-cucunya Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Kami beralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita yang kedua. Bagi yang bertugas menjalankan dipersilakan. Kita angkat pujian, kejaplah dan lihatlah. Puji nama Tuhan, kita sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang membawa kita untuk kita mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah pada saat ini di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Begitu juga terima kasih korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk kami keluarga hamba Tuhan, berapa apapun yang Bapak Ibu persembahkan untuk kami, Tuhan Yesus pasti memberkati. Amin. Di Tuhan, terima kasih atas kehadiran. Mungkin ada Bapak Ibu yang baru hadir di tempat ini. Kira-kira bangkit berdiri yang baru datang di tempat ini. Ibu Warsini. Nah, puji Tuhan. Nah, puji Tuhan, Tuhan memberkati Bu Warsini dari Resananya Tina. Mungkin ya. Ya, jadi Bu Warsini baru
datang di tempat ini ibu mertua dari Ibu Pita. Iya, oh nggih, ibu mertua nggih. Oh nggih. Ibu berarti Pak Budi Santoso. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, ya Tuhan memberkati supaya ya kita doakan supaya ibu ini tetap setia dalam iring Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih atas segala yang Tuhan kerjakan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Protokol kesehatan keluarga Bapak Yusak, persembahan keluarga Ibu Mut, hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Saudari Bernike. Ini apa tukar ya Mbak Bernike, ini tukar sebab mungkin mulai bulan depan dia sudah ada di tempat kuliah ya. Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda remaja, hari Jumat jam 4 ibadah di Tumapel, Sabtu jam 10 ada doa puasa, doa dimulai jam 10, jam 6 malam doa pelayan-pelayan Tuhan. Oh, doa pelayan-pelayan Tuhan disertai dengan hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 umum disertai dengan perjamuan suci. Hari Senin dan Jumat ada doa malam dimulai setengah 7. Hari Selasa jam setengah 7 ada ibadah di Lawang Asri keluarga Bapak Yusak Dompol Rahayu. Nah, itu dulu memang Bapak Yusak ingin di situ dipakai untuk tempat PI. Ya, sekarang jadi hari Selasa ibadah doa malam ada di keluarga Bapak Yusak yang ada di Lawang Asri. Yang dulu pernah Bapak Ibu yang hadir monggo. Jadi tidak hanya tim doa tok. Jadi Bapak Ibu yang ada kesempatan kita doa ya ada di rumah Bapak Yusak jam setengah 7. Ya, puji nama Tuhan. Kemudian sebentar kaum wanita tinggal sebentar untuk yaitu persiapan mengisi pujian minggu yang ketiga. Kemudian tim musik yang sudah dihubungi untuk tinggal sebentar. Dan mungkin ada remaja. Saya silakan, ada pengumuman untuk remaja? Oh, enggak ada. Oh ya wis, puji Tuhan. ya, remaja ini, pemuda remaja juga ya karena banyak yang 4 yang akan kuliah. Jadi dalam hal ini untuk kepengurusan, jadi saya mohon dewasa muda itu sebetulnya harus masuk di dalam pemuda remaja. Sebab sekarang pemuda remaja, pra remaja sudah ada, yaitu mulai dari Mbak Lala, yaitu Mas Abe, Mas Netan, terus Mas Awan. Nah, jadi ada Yonatan, anaknya Pak Atiman. Nah, sudah SMP masuk pra remaja. Jadi kita ditinggal oleh pemuda-pemuda remaja, jangan sampai vakum. Jadi saya mohon dewasa muda kita ikut supaya karena mereka inilah yang akan yang menjadi tonggak kita untuk yaitu pekerjaan Tuhan. Amin. Haleluya, kita akan dukung dan nanti kita ini masih bergumul berdoa apa cara nanti apa kita pakai dulu hari Sabtu atau bagaimana, ini masih pergumulan kami yang kami bawa. Kalau hari Sabtu mungkin mereka yang bekerja bisa masuk, yang kuliah mungkin Sabtu, yang sekolah Sabtu itu adalah libur, mungkin hal itu. Jadi ini masih kami dalam proses, dalam pergumulan saya dan keluarga pelayan-pelayan Tuhan. Puji nama Tuhan.
Demikian pengumuman remaja, tinggal sebentar ya. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui, dan kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Oh, Bapak Ibu, tadi sudah jelas ya pengumuman saya. Selasa tadi di mana? Sip. 6:30 malam. Nah, sudah, puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui, berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri, kita bunyikan banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Bapak Bambang berdoa sebelum doa berkat. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti.
berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum tinggalkan tempat ini, terimalah segala berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Rohul Kudus turun dengan limpahnya, memberkati saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, menjemput kita membawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Bapa ku bersyukur, Bapa ku bersyukur, Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih, amin. Terima kasih, selamat pulang, Tuhan memberkati.